Kodifikasi Al-Quran merujuk pada proses penghimpunan, penyusunan, pencatatan, dan pemeliharaan Al-Quran sejak pada masa Nabi Muhammad SAW hingga sekarang ini. Proses ini melibatkan dua aspek, yang pertama hafalan dan yang kedua penulisan. Hafalan Al-Quran berarti menghafal Al-Quran secara lisan tanpa menggunakan tulisan. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah dan langsung menghafalnya. Beliau memiliki daya hafal yang kuat karena sebagai rasul yang diutus untuk menyampaikan ajaran Allah. Para sahabat terkenal sebagai orang-orang yang memiliki daya hafalan yang kuat dan sering mengikuti Nabi SAW dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, penulisan. Penulisan Al-Quran berarti menghimpun seluruh Al-Quran dalam bentuk tulisan. Proses ini dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW ketika beberapa sahabat bertugas menulis wahyu yang turun kepada Nabi SAW. Penulisan Al-Quran memisahkan masing-masing ayat dan surah, atau hanya mengatur susunan ayat-ayat Al-Quran saja dan mengatur susunan semua ayat dan surat di dalam beberapa sahifah yang kemudian disatukan. Lalu kodifikasi Al-Quran itu terbagi ke dalam beberapa aspek. Yang pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua masa Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga masa Utsman bin Affan, dan yang keempat pasca kodifikasi Utsman bin Affan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kodifikasi Al-Quran dilakukan oleh beberapa sahabat terkemuka seperti Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Ma'qil, Buddha Huzaifah, Mu'adz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Mereka mengumpulkan dan menulis Al-Quran secara berkelompok dan membaca kepada para sahabatnya agar mereka juga menghafalnya. Dalam masa Khalifah Abu Bakar bin Khattab, Al-Quran secara resmi dikodifikasi dalam bentuk tulisan. Khalifah Umar bin Khattab kemudian diperintahkan untuk membuat mushaf Al-Quran yang umum, yang tidak didukung dengan alat bantu berupa titik dan harokat. Dalam beberapa referensi disebutkan bahwa yang pertama kali mendapatkan ide memberikan tanda bacaan terhadap mushaf Al-Quran adalah Ziyad bin Abihi, salah seorang gubernur yang diangkat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu untuk wilayah Basrah. Kemudian yang ketiga, dalam masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran dikodifikasi secara lebih rinci dan diperbaiki. Khalifah Utsman memerintahkan untuk membuat mushaf Al-Quran yang umum yang dibagikan dan diperbaiki, yang kemudian menjadi sumber kekhawatiran tersendiri di kalangan penguasa muslim. Dalam beberapa disebutkan bahwa Al-Quran dikodifikasi secara resmi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dalam kajian Ulumul Quran, kodifikasi Al-Quran memiliki keistimewaan dan kekhasannya masing-masing. Dalam masa Nabi Muhammad SAW, umat Islam mengandalkan daya hafal dan daya ingat untuk mengingat Al-Quran. Sedangkan dalam masa Khalifah, Al-Quran dikodifikasi secara resmi dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, kodifikasi Al-Quran memiliki dua pengertian yang berbeda, yaitu penghimpunan dan penyusunan Al-Quran melalui hafalan dan ingatan, serta penghimpunan dan penyusunan Al-Quran melalui penulisan dan tulisan.